Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi, pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan dari hadis ke-14, judulnya adalah tidak halal darah seorang muslim. Kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya dulu. Nah, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, yaitu orang yang telah menikah lalu ia berzina. Yang kedua, jiwa dengan jiwa atau dalam artian ini dia membunuh. Yang ketiga itu orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, terus dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah, jadi hadis ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di hadis sebelumnya, di hadis yang ke-8. Nah, tapi kita akan lebih fokus tentang mengapa perbuatan terlarang ini memiliki dampak yang sangat berbahaya secara umum ya di agama Islam. Nah, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu tentang orang yang menikah lalu ia melakukan zina. Nah, mengapa perbuatan ini sangat berbahaya bagi di agama Islam ya? Jadi berzina ini termasuk dalam dosa yang besar ya. Jadi uh, yang pertama kali ketika melakukan zina yaitu kan yang namanya menikah itu adalah ketika dua pasangan diikat secara agama gitu. Jadi yang namanya menikah adalah suatu acara sakral. Jadi adalah perjanjian dua insan kan, yang menyatukan dua insan. Jadi antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi telah diikat oleh tadi akad kan, atau suatu perjanjian lah. Nah, ketika dia mengingkari akad tersebut, berarti salah satu pasangan itu telah berkhianat terhadap pasangan yang lainnya. Jadi kan yang namanya pengkhianat itu kan pasti melakukan hal yang buruk ya. Salah satu orang yang eh, mengingkari janji atau pengkhianat ini adalah salah satu orang yang pertama kali masuk neraka karena salah satu sifat dari orang yang munafik. Jadi munafik itu ketika dia berjanji tapi dia mengingkari, sama seperti kita sudah menikah, melakukan akad nikah. Itu kan kayak perjanjian. Ketika dia sudah berjanji dengan pasangannya lalu dia tidak memenuhi janji tersebut, berarti dia telah berkhianat. Itu masuk dosa besar ya. Terus, nah, dari zina ini juga itu sangat berbahaya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi bagi orang lain dan keturunan-keturunan setelahnya. Jadi karena zina ini tuh suatu perbuatan dosa yang tidak berpengaruh hanya pada satu individu saja, tapi pada orang lain. Antara ini kan kalau misalnya zina terjadi nih, yang pertama dia telah berkhianat kan tadi yang awalnya, terus dia telah melukai pasangannya, kan pasangannya dihianati. Habis itu kalau misalnya dia berzina sama orang lain, orang lainnya telah dinodai juga kan. Misalnya dari kesuciannya, dari keturunannya juga. Misalnya dari keturunannya itu ada anak-anaknya itu kan hasil dari perbuatan zina. Jadi itu di luar nikah gitu. Jadi dianggapnya itu anaknya itu nggak punya keturunan dari bapak gitu, nggak bisa disandarkan pada bapak. Jadi secara umum tuh zina itu merusak nasab atau garis keturunan. Kenapa garis keturunan itu sangat penting? Karena garis keturunan itu juga termasuk dalam kemuliaan dari seseorang. Misalnya dari contoh aja yang paling jelas tuh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh garis keturunan itu jelas. Misalnya dilacak tuh dari Nabi ketika Nabi lahir sampai ke atasnya sampai Nabi Adam itu ada garis keturunannya jelas dan bisa dilacak. Jadi kalau disebutin bapaknya terus sampai Nabi Ibrahim terus naik terus sampai ke Nabi Nabi Adam gitu kan. Itu ada garis keturunan. Jadi garis keturunannya tidak terputus gitu. Jadi itu sangat mulia gitu. Nah, lalu kalau misalnya selain merusak garis keturunan, anak yang lahir dari hasil zina ini itu juga eh, rusak. Jadi generasi selanjutnya itu rusak juga. Jadi kayak
anak yang lahir itu akan kehilangan hak waris dari bapak. Jadi bapaknya itu dianggap nggak ada. Jadi disandarkan pada ibunya, nasab ibunya. Gitu. Jadi kayak terputus dari eh, nasabnya gitu. Jadi hak waris nggak dapet. Kalau misalnya yang lahir anaknya adalah perempuan, bapaknya misalnya itu nggak boleh menjadi walinya. Jadi dianggap bapaknya itu nggak ada gitu. Jadi nggak bisa jadi wali gitu. Kalau misalnya jadi wali dipaksakan, nanti bisa saja nikahnya jadi nggak sah. Jadi itu kan nggak masuk dalam persyaratan dari wali. Gitu. Nah, itu kan menyusahkan anaknya juga tuh, anaknya nggak tahu apa-apa, dia nggak dapat hak waris, terus nasabnya nggak bisa disandarkan pada bapaknya. Misal bapaknya itu nikah sama ibunya, nanti itu nggak bisa jadi walinya ketika perempuan yang lahir itu menikah gitu. Nah, jadi ya itulah, jadi merusaknya itu nggak cuma satu generasi ke generasi berikutnya, nggak cuma satu orang tapi banyak orang sampai keluarga mungkin nanti kan kalau misalnya apa ya, masalah zina ini apa ya, dilakukan gitu. Maka dari itu dosa ini tuh bisa sampai membuat orang yang haram darahnya itu menjadi halal darahnya ketika dihukum secara Islam gitu. Nah, itu yang masalah orang yang sudah menikah lalu berzina. Lalu yang kedua tentang jiwa dengan jiwa atau dalam artian ini membunuh ya. Jadi menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan atau kondisi yang jelas. Jadi jadi kan membunuh ada tuh di surat ya, dalam Al-Quran tuh ada kalau misalnya kita membunuh satu orang itu dianggapnya kita tuh membunuh seluruh manusia, dan jika kita menyelamatkan satu orang atau memelihara satu orang maka seolah-olah kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi dosa itu sangat besar ketika kita membunuh manusia tanpa ada alasan yang jelas gitu. Jadi kayak kita tuh kalau membunuh satu orang nih karena apa ya, karena nggak ada alasan ya. Kayak misalnya kita ngelawan misalnya terpaksa gitu kan, berarti kita soalnya kita membunuh seluruh umat manusia gitu, secara keseluruhan. Itu kan dosanya sangat besar. Bayangin kalau satu orang eh, itu berapa miliar gitu kan, nggak tahu berapa miliar, nggak tahu berapa triliun gitu kan. Kalau misalnya dosa yang itu sebesar itu, nanti kalau dihukum di neraka kita harus dibunuh sebanyak itu juga gitu. Dosanya jadi sangat besar, jangan sampai kita membunuh seseorang gitu. Nah, lalu lalu hidup ya, hidup sendiri itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi hidup itu adalah ketentuan dari Allah ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan hidup seseorang, maka kita harus juga mengikuti dari ketentuan Allah juga. Misalnya kayak gini, kondisi membunuh yang dimaafkan lah, kondisinya seperti ini. Jadi kayak misalnya kita lagi di perjalanan tiba-tiba dibegal, ada orang yang nodong senjata, nyawa kita kan terancam ketika kita melawan balik, terus kita nggak tidak sengaja ya dalam apa ya, bertahan diri, lagi membela diri ya, terus kita menghilangkan nyawa orang yang menyerang kita, itu masih dimaafkan karena kan kondisinya tuh terpaksa, kita nggak mau ngebunuh orang, tapi kalau kita nggak bertahan atau kita tidak membela diri, kita akan mati atau menghilangkan nyawa kita gitu kan. Jadi anda kondisinya tuh antara terbunuh ataupun membunuh gitu kan. Jadi nggak bisa kita, wah kita mau damai aja nih, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kondisinya sudah sangat-sangat terpaksa dan darurat, jadi nggak bisa kayak gitu. Ataupun kalau di masa Islam, kan Islam tuh masih lemah ya. Jadi ketika Islam itu masih lemah, itu kan masih apa ya, kayak dibully lah ceritanya. Dibully sama orang-orang yang lebih kuat gitu. Dulu tuh Islam tuh sangat sedikit kan, kayak perang Badar itu kan. Perang Badar itu kan Muslim tuh masih sedikit, masih sekitar 300-an orang diserang oleh 1.000 orang. Nah, ketika peperangan terjadi, Islam kan dalam kondisi bertahan. Karena mungkin Islam kan harusnya Islam tuh kan membawa kedamaian. Tapi ketika orang Islam lagi membawa kedamaian, diserang oleh 1.000 orang kaum musyrikin. Nah, kondisi tersebut boleh dilakukan, kayak misalnya saat perang itu boleh membunuh, karena
kalau kita tidak melawan balik, maka di saat itu muslim akan hancur. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana pembunuhan itu dimaafkan atau diperbolehkan, seperti kayak untuk dakwah gitu. Kita misal dibully, terus dakwah kita dihalang-halangi sampai hal yang mengancam nyawa kita. Jadi kondisinya itu harus dalam kondisi bertahan, tidak boleh dalam kondisi menyerang gitu. Jadi jangan sampai kita tuh semena-mena mengambil nyawa seseorang. Hukumannya sangat berat. Ya, bagi ya dari sudut pandang agama itu sangat sangat berat. Nah, jiwa dengan jiwa sudah, lalu yang ketiga murtad dan memisahkan diri dari jamaah. Ini agak spesifik ya. Jadi yang pertama itu kan murtad nih. Murtad tuh sama saja dia keluar dari agama. Jadi yang awalnya muslim jadi kafir lagi. Jadi ini termasuk dosa besar karena dia sudah Islam lalu dia menyekutukan Allah. Jadi dia telah melakukan syirik gitu, keluar dari Allah terus tidak menyembah Allah lagi kan. Jadi itu dosa yang besar yang pertama adalah syirik. Nah, di sini spesifik bahwa dan memisahkan diri dari jamaah. Ini memiliki artian bahwa ketika dia memisahkan dari jamaah, itu memiliki artian bahwa dia tuh kayak memusuhi Islam. Jadi kalau misalnya dia keluar Islam, tapi dia damai, kita nggak boleh membunuhnya. Tapi kalau misalnya dia sudah misalnya udah murtad nih, jadi kafir, terus dia melakukan perlawanan kayak jadi musuh Islam, maka ketika perang itu terjadi gitu, itu boleh dibunuh. Jadi kayak kalau misalnya dalam artian dulunya ya, ketika di Muslim itu kan ada tuh orang yang pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk dalam barisan Islam gitu, dalam jamaah Islam, tapi dia masuknya itu bukan niat untuk beribadah atau mencari kebenaran, mencari kedamaian, tapi dia masuk untuk menjadi mata-mata. Jadi dia masuk nih sebagai orang Islam, dia mencari informasi tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Setelah dia mendapatkan informasi tersebut, dia murtad kembali. Terus membawa informasi yang penting tadi kepada musuh-musuh gitu. Bayangkan kayak itu salah satu bentuk pengkhianatan terbesar. Jadi dia masuk sebagai muslim untuk mencari informasi, lalu dia keluar kembali setelah mendapatkan informasi tentang kelemahan-kelemahan kaum muslimin kepada musuh-musuhnya. Gitu. Musuh-musuh kaum muslim itu sangat banyak. Jadi kayak hal terus tadi kan itu termasuk dalam ini pengkhianatan juga. Jadi pengkhianatan itu salah satu dosa terbesar ya gitu. Jadi orang yang golongan yang masuk pertama di neraka itu adalah golongan orang yang munafik ini, atau orang yang ciri-ciri orang munafik yaitu dia mengkhianati. Ketika dia diberi kepercayaan, dia menjadi muslim nih, kita percaya pada mereka, tapi orang-orang munafik ini dia terus berkhianat gitu, membelot kepada musuh-musuh Islam dengan membawa informasi kelemahan-kelemahan dari muslimin gitu. Jadi ini sangat berbahaya, dosa-dosa ini sangat berbahaya sehingga bisa mengubah status orang yang haram darahnya bagi sesama muslim gitu ya. Ketika dia melakukan dosa besar ini kayak dosa tadi zina terhadap apa, ketika sudah punya pasangan, ya misalnya udah menikah terus melakukan zina. Terus yang kedua jiwa dengan jiwa atau membunuh. Lalu dan yang ketiga itu adalah murtad, lalu misalkan jamaah, memisahkan diri dari jamaah gitu. Nah, seperti itulah bahasannya. Jadi, tiga dosa ini bisa menghalalkan darah seseorang. Tapi harus ditinjau lagi, ini benar nggak, harus apa ya, dipastikan ini orangnya halal nggak darahnya. Gitu. Apakah dia hanya murtad terus nggak memusuhi Islam, berarti nggak boleh dibunuh. Jadi ya bayangin aja kalau misalnya kita ngebunuh orang yang murtad terus dia itu orang yang damai gitu kan, orang yang nggak nyari masalah gitu. Berarti yang salah tuh bukan di orangnya, mungkin di kitanya yang membuat dia itu murtad. Banyak kasusnya seperti itu. Katanya Islam bawa kedamaian, tapi eh, kitanya sendiri orang-orang Islamnya malah membawa kerusuhan gitu. Jadi orang-orang yang awalnya ingin percaya malah kira malah ragu gitu kan, terus keluar dari Islam gitu. Makanya kita harus berhati-hati juga dengan apa yang kita lakukan, jangan sampai kita membawa kerusakan yang tidak apa ya, yang bisa membuat Islam ini jelek gitu kan. Padahal Islam itu adalah agama yang bawa kedamaian, tapi jangan sampai karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu membuat Islam itu menjadi jelek gitu.
Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi, seorang muslim itu terjaga darah dan hartanya dari muslim yang lain. Tapi terdapat perbuatan yang membatalkan kondisi tersebut, yaitu berzinahan, eh, perzinahan dari suami istri, membunuh tanpa alasan, dan murtad, lalu misalkan diri dari jamaah. Nah, mungkin sekian bahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-14 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan dari video ini, itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.